Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Adam diciptakan untuk menjadi khalifah atau pemimpin di bumi, dan banyak pelajaran yang akan kita bisa petik dari kisah Nabi Adam alaihissalam berikut ini. Kisah Nabi Adam alaihissalam dan penciptaannya. Tetap tonton video ini untuk lebih jelasnya agar tidak salah dan gagal paham. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada para malaikat bahwa Dia akan menciptakan makhluk yang sangat mulia. Makhluk ini diciptakan dari tanah bumi dan juga akan menjadi khalifah di bumi. Dan kisah ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Al-Baqarah ayat 30. Allah pun lalu memerintahkan kepada para malaikat untuk mengambil tanah di muka bumi. Malaikat Israel berhasil menjalankan tugas dari Allah untuk mengambil saripati tanah di bumi. Kemudian Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, yaitu manusia yang diberi akal, tubuh, dan jiwa. Allah melengkapi ciptaan itu dengan meniupkan ruh Nabi Adam. Saat ruh di mulut, Adam bersin sambil mengucapkan, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah." Itulah ucapan pertama dari seorang Adam, manusia pertama di surga. Allah menyambut ucapan Adam dengan menjawab, "Ya rahamukallah, rahmat Allah atasmu." Allah kemudian melengkapi Nabi Adam dengan ilmu pengetahuan. Lalu atas perintah Allah, para malaikat diminta untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan pada Nabi Adam. Para malaikat pun tunduk atas perintah Allah, kemudian bersujud di hadapan Adam. Namun ada makhluk yang berupa iblis dari bangsa jin yang menolak perintah Allah untuk bersujud. Iblis menolak untuk bersujud karena beralasan dia lebih baik dari manusia karena diciptakan dari api. Karena alasan itu membuat Allah murka lalu mengutuk iblis dan mengusir mereka dari surga. Nabi Adam pun tinggal dan hidup di surga selama beberapa waktu. Suatu ketika Adam merasa kesepian dan butuh teman di surga. Kemudian Allah pun menciptakan Hawa untuk menemani Adam. Kemudian Adam menikahi Hawa, dan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan mereka berdua tinggal di surga dengan satu syarat: mereka tidak boleh mendekati pohon kuldi dan memakan buahnya. Bertahun-tahun lamanya Adam dan Hawa mematuhi aturan itu, hingga satu waktu setan mencoba merayu mereka dengan tipu daya. Singkat cerita, tipu daya setan pun berhasil. Nabi Adam memetik buah kuldi dan memakannya bersama Hawa. Namun setelah itu, Adam dan Hawa langsung dihinggapi rasa bersalah dan tiba-tiba aurat mereka terbuka. Melihat kelalaian itu, Allah pun menjadi murka kepada Adam dan Hawa. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengirim Adam dan Hawa untuk turun ke bumi sebagai konsekuensi perbuatannya. Adam dan Hawa turun ke bumi di tempat yang berbeda. Mereka terpisah selama 40 tahun, yang pada akhirnya setelah saling mencari, mereka pun bertemu di padang Arafah atau Jabal Rahmah, bukit yang penuh kasih sayang. Saat berada di bumi, Adam meratapi kesalahannya. Adam dan Hawa lalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertobat. Bumi yang mereka tinggali berbeda dibandingkan surga, yang mengharuskan mereka, Adam dan Hawa, untuk banyak belajar dari berbagai tantangan dan kesulitan. Mulai dari bercocok tanam, beternak, dan melindungi tubuh dari berbagai cuaca. Adam dan Hawa juga membentuk keluarga di bumi dengan melahirkan hingga 40 anak. Banyak riwayat yang menceritakan anak-anak Nabi Adam dan Hawa dilahirkan secara kembar. Dikutip dari Nabi Adam alaihissalam, manusia dari Nabi pertama di bumi oleh Abu M. Bintang dan tim Tifaro. Sebagai khalifah di bumi, Adam juga diangkat sebagai Nabi dan Rasul yang bertugas menyampaikan kebenaran di bumi. Adam menyampaikan dakwahnya kepada istrinya, Hawa, dan anak-anaknya mengenai ajaran keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah kesibukannya berdakwah, Nabi Adam juga menghadapi banyak persoalan, di antaranya masalah anak-anaknya, yaitu Qabil yang membunuh Habil.
Adam sangat murka terhadap Qabil atas peristiwa itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu mengaruniai Nabi Adam dengan anak laki-laki yang tidak memiliki saudara kembar, yang diberi nama Syith. Syith adalah anak yang cerdas dan berakhlak sangat baik, dan keturunan Syith kelak akan melahirkan Idris. Nabi Adam jatuh sakit saat berusia 960 tahun, dan lalu berwasiat kepada Syith untuk meneruskan dakwahnya. Lantas malaikat maut mencabut nyawa Adam dan memandikannya, mengafani, menyolatkan, dan menguburkannya. Dari kisah Nabi Adam alaihissalam ini, terdapat banyak hikmah yang bisa kita ambil. Sebagai umat manusia, sudah selayaknya kita memahami bahwa iblis adalah musuh yang akan terus menggoda kita hingga membuat manusia tersesat. Dan tugas kita, manusia, adalah melawan godaan setan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan selalu menerima taubat setiap hambanya yang bersungguh-sungguh kembali kepadanya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.